Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, oke. Maaf sebelumnya Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya. Oke, maaf telat masuk. Ya, ini kita lanjutkan untuk materi AJAS Teknik Kimia mengenai penggunaan steam table. Mungkin ada beberapa yang menanyakan itu untuk teori dari steam table itu sendiri. Ya, karena kemarin kita sudah langsung membahas mengenai permasalahan di penggunaan steam table atau tabel uap. Ya. Nah, kalau kita ngelihat ini perkuliahan interaktif. Jika kalau ada pertanyaan, interupsi silakan atau potong silakan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk steam table sendiri, ya kalau kita ngelihat dari steam table, ya di sini kan terlihat ada saturated steam, ya, kemudian ini superheated steam. Ini area superheated steam, ini adalah saturated steam. Ya. Maka definisi dari masing-masing dari saturated atau dan superheated steam. Ya. Ada yang masuk, saya coba cek. Oke. Jadi sebenarnya saya menggunakan login Ubara ya, Ubara Jaya. Sebenarnya kalau punya akunnya udah masuk, udah diketahui dari Ubara, sebenarnya tinggal masuk sih, nggak perlu admit sih. Ya, ada beberapa yang mungkin yang di luar akunnya. Oke, kita lanjut. Untuk saturated dan superheated steam. Kalau kita ngeliat di sini dari grafik, ya, grafik antara tekanan dengan volume. Ya, di tekanan sebelah kiri, kemudian volume di sebelah X-nya, ya, koordinat X. Nah, jikalau dinamakan saturated steam, ya, jika tekanan uap air ya dengan tekanan udaranya sama gitu loh. Artinya kalau umpamanya kita mendidihkan air dalam satu panci, ya di bagian atas dari permukaan air itu ada uap. Ya. Nah, uap yang dihasilkan itu kita sebut adalah saturated. Ya, saturated steam. Jadi kalau umpamanya contoh kalau kita memasang dari ada piston atau crankshaft, ya di sebelah kanan sini ada piston sini. Nah, piston berisi uap air, di sini di bawahnya ada air, ya. Kemudian kita panaskan di 150 derajat Celcius, ya, pada tekanan 1 MPa. Ya. Nah, pada saat tekanan kita kurangi, ya, tekanan saat kita kurangi, pada saat ini sudah terjadi saturated steam, karena 150 derajat sudah saturated steam, ya, tekanan kita kurangi dengan menurunkan beban piston di sebelah kanannya. Yang tekanan dikurangi, otomatis volume, ya, volume uap air yang terdapat di bawah dari piston, dia akan mengembang, ya, akan semakin banyak karena tekanannya berkurang. Ya, tekanan berkurang, volume bertambah, ya, volume akan naik, akan bergeser ke sebelah kanan, bertambah, ya kan, pada tekanan 1 MPa, gitu. Nah, pada saat di saturated di sini titik kritis, ya, titik kritis ini artinya adalah titik pertemuan antara saturated dan superheated, ya, saturated dan superheated steam. Nah, pada saat kita panaskan terus, ya, pada saat kita panaskan terus, terjadilah dengan tekanan yang berkurang, terjadilah superheated steam. Nah, sini ada jalur sini adalah uap, ya, artinya
eh, uap yang terjadi dari saturated steam kita panaskan, ya, dengan tekanan kita kurangi, nah, terjadi volume yang mengembang dan terjadilah di sini adalah superheated steam, ya, pada T atau suhu yang tetap, ya. Pada suhu yang tetap ini kita tetap di 150 derajat kalau umpamanya piston, ya. Pada suhu yang tetap kita sebut adalah isotermal, dan tekanan kita kurangi lama kelamaan, ya, akan terjadi, kita sebut adalah di sini superheated vapor region atau superheated steam, atau kita sebut adalah uap jenuh berlanjut atau jenuh air berlanjut, ya. Nah itu. Nah, ini ada beberapa teori sini kan. Ini adalah uap air yang terbentuk di atas permukaan air sebagai akibat dari penurunan tekanan. Nah, ini ada definisi untuk uap panas sendiri, yaitu uap yang terbentuk akibat mendidihnya air. Nah, kalau kita mendidihkan satu panci air, ya, bagian atasnya ada uap panas, nah, itu adalah disebut adalah uap panasnya, ya. Nah, di sini definisi untuk di saturated steam, jika uap yang terbentuk pada tekanan dan temperatur didih. Nah, ini artinya tadi panci yang kita didihkan di bagian atasnya akan terbentuk uap panas nih. Nah, di situ adalah disebut saturated steam, ya kan? Jadi kalau umpamanya saturated steam kita teruskan, ya, seperti tadi grafik, ya, kita teruskan, kita panaskan terus, ya, dengan tekanan kita kurangi, nah akan terjadilah ini adalah uap panas lanjutan atau superheated steam. Ya, artinya di sini adanya perubahan dari temperatur akan uap akan menjadi berlanjut untuk diproses kembali karena dipanaskan. Nah, otomatis akan terjadi di sini ada kita sebut adalah superheated steam. Okay. Nah, di sini kita lihat untuk tekanan seperti yang sama sih dengan grup kurva atau grafik yang pertama. Ya. Jadi kalau umpama di sini titik kritis dari region antar saturated dan superheated steam, ya, daerah antar pertemuan dengan tekanan saturated, ya, cairan jenuh dengan superheated, ya, steam tersebut adalah titik kritis. Ya, jadi kalau di sini tekanan tetap, temperaturnya kita taikkan, nah ini terjadi adalah namanya uap lewat panas atau superheated. Gitu. Ini untuk penggunaan steam table, jadi artinya kalau kita kemarin sudah ada sedikit pembahasan di penggunaan steam table. Ya, kalau umpamanya di sini sebelah kiri adalah tekanan di satu bar, ya kan? Maka masing-masing dari entalpi atau energi yang terbentuk dari energi dalam dan tekanan pada volume tertentu, ya. Jadi kita tinggal tarik sebelah kanan sini adalah temperatur, kemudian di bawah dari temperatur masing-masing itulah entalpi. Ya. Nah, untuk masing-masing satuan tabelnya juga ada berbeda karena penggunaan satuan perlu dikonversi untuk menyesuaikan dengan satuan yang dimaksud. Artinya kalau umpamanya dari British ke SI satuan internasional, ya kita harus konversi kembali kan. Gitu. Oke, kita langsung kita coba untuk kasus-kasus berikutnya di penggunaan steam table. Ya. Di sini ada contoh, ya, nomor 1. Ya. Nomor 1, berapa banyak panas yang dilepaskan per jamnya? Ya. Jadi berapa banyak panas yang dilepaskan per jamnya jika heat exchanger digunakan untuk
mengkondensasi atau mengembunkan ya, 1 kilogram per menit ya, uap dari 200 derajat Celcius pada tekanan 1 bar jadi cairan jenuh. Ya. Kemudian soal nomor 2 adalah steam sebanyak 300 kg per jam dengan tekanan 10 bar digunakan untuk memanaskan air proses pada tekanan 5 bar dari 50 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius yang menggunakan double AE. Ya, berapa banyak kilogram per jam steam yang digunakan? Ya. Nah, ini kita coba untuk bahas di nomor 1, ya. Oke, saya masuk ke Excel. Saya kecil dulu. Langsung copy aja di sini. Oke, kita coba nomor 1 dulu. Ya. Nah, kita tulis yang untuk penyelesaian nomor 1. Gambar, ya. Saya selalu untuk menyederhanakan permasalahan, saya sarankan untuk menggambar. Ya, gambar nggak terlalu bagus, tapi memudahkan kita menganalisa. Ini kita masuk ke gambar dulu. Ini adalah suatu kondensor, yang artinya kondensor untuk mengembunkan atau mendinginkan suatu cairan menggunakan media. Saya sederhanakan supaya lebih warnanya bisa beda sini. Ya, untuk yang fit umpan pakai basis, penggunaan basis atau data plan basis. Menggunakan basis 1 jam. Untuk umpan yang masuk itu adalah
Sini kita lihat soalnya ya 200 derajat Celcius. Ya, 200 derajat Celcius umpan yang masuk. Kemudian ini umpan air ya. Ini 200 derajat Celcius, kita baca dulu Pak. Jadi sini adalah yang masuk suatu steam, ya, suatu steam pada suhu 200 derajat Celcius, kemudian tekanan 1 bar. Nah, kalau kita lihat di sini, mengembunkan 1 kilogram per menit uap dari 200 derajat Celcius. Jadi artinya, kalau untuk massa yang masuk atau umpan yang masuk, ini kan untuk 1 kilo per menit. Nah, kalau kita menggunakan basis 1 jam, ya, itu 1 jam itu sama dengan 60 menit, ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka massanya ini ada temperatur, kemudian ini tekanan, kemudian untuk massanya itu adalah kalau umpamanya di sini 1 kilo per menit, ya untuk 1 jam di sini adalah 60 kilo yang masuk. Kemudian yang keluar, ya, yang keluar itu adalah di sini kita lihat cairan jenuh atau saturated liquid, ya. Ini saturated liquid pada tekanan 1 bar. Tekanan saturated liquid bertekanan 1 bar. Di sini untuk yang massanya juga adalah yang keluar adalah 60 kilo. Nah, untuk massa yang artinya di sini kalau pas untuk yang umpan. Di sini penyelesaian kita bisa menyederhanakan dengan penggunaan persamaan umum energi, ya, persamaan keseimbangan umum dari energi. Ya. Jadi kalau persamaan umumnya persamaan umum, ya, energi balance itu sama dengan delta E masuk sini 10. Delta E sama dengan delta H ditambah delta A ditambah delta E ke energi potensial dengan Q dikurangi W. Ini adalah delta. Sini delta. Jadi artinya delta di sini adalah selisih besar atau kecil atau
atau produk dikurangi rektan. Dan juga untuk menyelesaikan dari persamaan energi, kita simplifikasi, ya, simplifikasi permasalahan ya dengan menggunakan asumsi. Ya. Untuk yang delta E, jika tidak ada akumulasi, ya, jika tidak ada akumulasi, delta E sama dengan 0. Ya. Dalam keadaan reset. Ya, kemudian dari persamaan umum praktek, ya, untuk delta H, ya, delta H atau entalpi adakah di sini kan? Ini pasti ada karena ada perubahan dari steam menjadi saturated. Ya. Delta H-nya kita akan cari di sini. Delta H-nya dicari. Kemudian yang ketiga, untuk energi kinetik, ya. Energi kinetik. Nah, kemana udah ada sedikit soal mengenai velocity atau laju kecepatan, ya, kecepatan per detik terhadap waktu. Ya. Kalau kita lihat sini permasalahannya di soalnya sendiri nggak ada yang menyinggung masalah velocity. Jadi kita asumsikan sini adalah 0. Ya. Kemudian untuk yang energi potensial. Ya, energi potensial artinya antara input dan outlet, antara inlet dan outlet, ya, itu ada seperti perbedaan dari elevasi atau perbedaan terhadap permukaan basis atau datum. Dan di sini nggak ada, ya. Dia artinya inlet dengan outlet, dan kalau di heat exchanger itu adalah sejajar dengan datum plane. Jadi artinya sini delta untuk energi potensialnya itu adalah 0. Ya. Nah, kemudian Q, ya. Nah, untuk yang Q atau yang kalor sendiri, ya, itu kalau dari permasalahan sini ini ditanyakan yang dicari, ya, maka untuk step berikutnya adalah untuk yang I-nya, ya, itu harus dicari. Kemudian berikutnya adalah untuk W atau works, kerja. Ya. Jadi soal sendiri hanya proses pelepasan panas, ya. Proses pelepasan panas sini menggunakan heat exchanger. Nah, hanya yang dicari, yang diperlukan adalah untuk Q-nya atau panas, sedangkan kerjanya tidak disinggung. Maka di sini adalah
untuk W-nya ya, untuk W-nya itu sama dengan atau kerjanya sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu setelah didapatkan dari asumsi ini kita masukkan ke beberapa persamaan energi di sini ya. Maka simplifikasinya didapatkan adalah delta H untuk hasil simplikasinya delta H ya, sama dengan Q. Delta H sama dengan Q. Atau delta H-nya itu adalah selisih dari entalpi ya. Entalpi yang keluar dikurangi dengan entalpi yang masuk ya. Sama dengan Q. Alon N. Maka untuk persamaan di atas persamaan ini adalah massa karena di open system ya. Jadi massa yang masuk untuk di delta H ya, selisih dengan massa yang masuk, selisih dari massa yang keluar dengan yang masuk terhadap entalpinya. Jadi M kali H yang keluar dikurangi M ya, kali H yang masuk ya, sama dengan Q. Jadi penyederhanaannya untuk mencari nilai Q-nya di massa dikali entalpi keluar yang dikurangi dengan entalpi yang masuk. Nilai Q. Ya. Maka Q-nya kita bisa dapatkan, Q-nya kita bisa dapatkan menjadi Q ya sama dengan massa massa 60 kilogram ya, dibagi sudah dikali dengan 60 kilogram ya, dikali kita cari entalpi dulu, sorry. Ini yang kita mau cari entalpi belum ada ya, entalpi. Ya. Atas dulu. Di sini kita cari entalpi untuk saturated vapor dan saturated liquid. Kita masuk ke tabel. Ini tabel benar. Untuk di tekanan 1 bar, ini 1 bar. Ya, di tekanan 1 bar sebelah kiri. Kemudian umpannya adalah saturated steam. Ya. Saturated steam atau steam jenuh di sini. Jadi nilainya adalah 2 sorry, temperatur saya cek dulu. Temperatur masuk, sorry.
Temperatur masuk 200. Oke, ini udah seperti itu. Sini. Kita cek dulu sini. Ya, steam table sini 1 bar. Kemudian kita tarik untuk suhu di 200. Bar, kita tarik sini. Ya. Nah, sini untuk entalpinya adalah 2875. Ya, kita masukkan sini untuk nilai entalpinya 2875 kilojoule. Kemudian untuk yang keluar atau produk yang keluar sebagai saturated liquid. Ya, saturated liquid. Bisa dulu. Tetap tekanan 1 bar. Jadi 1 bar, ya. Nah, di sini ada saturated steam, ada saturated liquid. Maka untuk saturated liquidnya atau cairan jenuh di sini, ya, itu adalah entalpinya adalah 417. Ya, 417,5. Jadi entalpi out, ya, 17,5 kilojoule. Kilojoule per kilogram ini. Kilojoule per kilogram. Juga kilojoule entalpi kilogram. Nah, nilai ini kita bisa masukkan persamaan final, ya, untuk mencari nilai Q. Maka Q sama dengan 60 kilo, ya, dikali dengan entalpi yang keluar. Ya. Yang keluar entalpinya adalah sini 417. Saya kecilkan. 417,5 dikurangi dengan entalpi yang masuk 2875 kilojoule per kilogram, ya, kilojoule per kilogram. Nah, setelah itu kita sederhanakan, ya, untuk nilai Q-nya, ya. Maka untuk nilai Q dengan, ya, 60, ya, kali dengan 417,5 dikurangi dengan 2875. Min.
minus 147 ya, 147.450 kilojoule dalam jamnya, karena kita tadi pakai basis jam. Nah, kalau kita ini kan penyederhanaan, kalau kita sederhanakan ini adalah min 1,5 dikali min 1,5 dikali 10. Oke, saya 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 5. Kilojoule per kilogram. Kilojoule per jam. Ya. Basisnya tadi 1 jam. Ini hasil dari Q atau panas, ya, panas yang dilepas atau panas yang dibuang, ya. Apa negatif? Konotasi atau untuk negatif diakibatkan ya ada kalor yang lepas, ya, sebagai perjanjian bahwa nilai kalor yang eksotermal itu adalah negatif, ya, dari sistem ke lingkungan. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Alhamdulillah, sudah jelas. Oke, kita coba nomor 2. Ya. Nomor 2. Sekarang penyelesaian nomor 2. Kita buat PR aja ya, nomor 2 ya. Bisa ya, kayak gampang ya nih. Kayaknya. Gimana? Nomor 2 yang kita buat PR ya? Oke, artinya setuju. Oke, jadi nomor 2 ini kita buat PR. Dikumpulkan 17. Oh, 16. Pak, Bapak. Gimana, sayang? Gimana? Mau nanya, Pak, kalau misalkan yang dicarinya daya gitu gimana tuh, Pak? Kemarin saya ngelihat sudah ada banyak yang benar sih ya. Jadi kalau umpamanya daya sendiri itu kan satuannya watt. Ya. Harus dirubah dari, ini kan satuan untuk energi adalah kilojoule per kilogram. Satuan dari energi kilojoule per kilogram. Ada kilokalori ya per gram. Nah, ini menggunakan satuan kilojoule per kilogram. Jadi artinya kalau kita mengubah menjadi watt, ya, itu adalah dari joule per waktu.
ya, joule per second. Nah, kalau umpamanya ini kalau punya ada tabel konversi ya, untuk yang di seperti tabel konversi, di sini kita bisa ngubah. Saya coba cek. Coba saya cek dulu untuk nah, ini kan satuan energi. Ini kan ada satuan energi ini kan. BTU, kalori, ya, kilojoule. Nah, ini kan satuan tadi kilojoule. Boleh joule atau kilojoule, ya, sama. Tinggal ngubah nanti ribuannya kan. Kalau ke sini joule, ya, joule ke watt, ya. Nah, ini kalau punya sini kita cari untuk watt, ya. Nah, ini sudah ada, ya. Ini kan joule per watt, joule per watt apa? Joule per second dalam satuan waktu. Ini kan dalam satuan waktu. Itu adalah watt. Jadi joule per second itu adalah watt. Tuh. Dari ini aja, dari konversi aja, dari energi kita rubah ke daya. Gimana? Jadi dari satuan kilojoule itu nanti kita ubah ke watt, Pak. Ya, dibagi dengan second, dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu. Ya. Oh. Ini untuk yang kasus mana? Kasus 2 ya? Kasus apa? Kelas 2. Kasus yang mana? Iya, pokoknya kemarin ada pertanyaan gitu, Pak. Oh iya, yang nomor 1 ditanyanya ya. tuh daya tuh. Nah, Iya. dari kilojoule ya, dari kilojoule ini kita rubah menjadi watt dengan membagi. Jadi kilojoule per second ya, adalah joule per second adalah watt. Kalau kilojoule per second adalah kilowatt. Itu. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti cari entalpinya dulu. Baru nanti udah ketahuan kilojoule itu baru jadi dapat kilowatt itu ya, Pak? Iya, tetap kan nanti kan untuk lajuan flow rate untuk flow rate atau laju alir itu kan satuannya adalah kilogram per jam. Ya. Nah, pokoknya berat per satuan waktu lah. Nah, dari berat itu nanti mengubah berdasarkan dari temperatur dan tekanan, mengubah jadi ada entalpi, kemudian dari entalpi kita masukkan ke persamaan, ya, menjadi nanti kilojoule, ya. Kan satuan persamaan umumnya kan ini adalah sini kilojoule per kilogram untuk persamaan umumnya. Ini kilojoule per kilogram semuanya nih. Jadi satuan harus sama. Ya. Kemarin juga gimana? Gimana, Jim? Masih bingung soal yang double HE, Pak. Oke. Oke lah, kita coba. Kita selesaikan deh, nomor 2 deh. Untuk yang double HE, ya, kalau di penyederhanaan untuk heat exchanger. Kalau double HE itu hanya cupnya yang double gitu, artinya untuk selnya tetap satu, tapi untuk cupnya ya saya cek ambil dari saya copy ya, coba dari
Jadi mata kuliah kemarin utilitas, saya coba cek dulu. Oke, saya kemarin utilitas. Sistem HE. Bisa cek dulu untuk yang HE. Planning ini saya jadi gambaran untuk di utilitas dari HE sistem saya utilitas HE. Yang mau masuk saya itu dulu. HE penukar panas, ya nanti untuk steam atau medial, mungkin water bisa steam atau nitrogen. Nah ini di air yang merah ini, ya. Sedangkan untuk objek yang akan kita perlakukan atau treatment itu di daerah selnya, gitu, di daerah sel. Nah untuk yang double HE-nya sendiri, cube-nya ini double, ada double. Ya. Saya nggak terlalu singgung untuk teorinya terlalu banyak, cuman untuk penyederhanaan permasalahan di nomor 2 begini aja deh. Nah, di sini kita lihat untuk input, ya, input atau feed atau umpan, ya, itu adalah sini. Ya, ini adalah untuk baca dulu permasalahannya. Steam sebanyak 300 kg per jam dengan tekanan 10 bar. Ya, digunakan untuk memanaskan air proses. Pada tekanan 5 bar. Jadi sini kita masukkan air prosesnya, water in sini. Untuk masuk ke cube-nya. Inilah air proses. Tekanan
tekanannya adalah 5 bar. Kemudian temperatur 50 derajat Celcius, 5 bar 50 derajat Celcius, ya. Kemudian untuk ini tekanan, ini temperatur. Kemudian untuk masanya itu adalah 300 kg, ya, per jam. Kemudian untuk di sini untuk jadi sini air proses, ya, yang masuk dan komposisi sekian, ya. Kemudian di sini digunakan untuk memanaskan air proses pada tekanan 5 bar dan 50 derajat dan 140 derajat. Ini sistemnya. Ini saudara ya. Ini ada sebenarnya ini sistem yang berapa banyak sistem yang digunakan. Jadi salah ini. Ini artinya untuk soalnya sendiri. Ini sistemnya yang kita mau cari. Sistem digunakan untuk memanaskan air proses sebanyak 300 kg per jam. Sistem pakai bar yang dipakai dengan tekanan 10 bar yang digunakan masuk ini sistem tekanan 10 bar digunakan untuk memanaskan air proses sebanyak 300 kg per jam pada tekanan 5 bar dari 50 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius menggunakan double HE. Mungkin ini masalah yang ini, soal yang ini benar. Saya copy dulu. Penjelasan. Saya copy lagi untuk spesifikasinya. Ya, steam yang masuk pada tekanan 10 bar digunakan untuk memanaskan air proses sebanyak 300 kg. Karena tadi soalnya adalah yang steam yang ditanyakan berapa banyak yang gitu ya.
Jadi yang benar soalnya adalah ini. Ya. Jadi untuk gambarnya adalah yang air proses, kemudian ada di sini adalah saturated steam yang masuk sini ke bagian selnya, ya. Ini adalah saturated steam. Itu tekanannya adalah 10 bar. Karena 10 bar. Oke. Kemudian ini kan yang merah nih waternya nih, air. Ya, kemudian di bagian selnya ini adalah steam. Steam masuk, in, kemudian ada steam keluar. Ya. Kalau namanya steam yang keluar itu juga namanya kondensat, ya, apa saturated kondensat. Saturated kondensat. Kalau masa tekanan yang masuk 10 bar, keluarnya tetap 10 bar. Karena ini kan hanya nggak ada sama sekali penambahan tekanan, bukan dikompresi, hanya flow biasa. Ya. Jadi saturated sini tekanan juga 10 bar, ya, yang keluar. Nah, untuk yang water juga sama. Untuk yang air, yang keluar air proses, tekanannya sama 5 bar. Cuman suhu, karena setelah dipanaskan, suhunya ini menjadi 150 derajat. Ya, sini menjadi 150 derajat. Ya. Nah, berapa kilogram dari steam? Jadi artinya sini steam dipakai untuk memanaskan dari air proses. Ya, berapa steam yang digunakan? Ya, berapa steam? Banyaknya berapa steam digunakan agar pelakuan atau pemanasan dari air dari 50 menjadi 150. Ya. Jadi yang dicari adalah dari Q-nya itu sendiri. Nah, ini kita sederhanakan sama seperti tadi. Untuk masing-masing penyederhanaan, ya, kita menggunakan persamaan dari energi seperti ini, ya. Dan sama kondisinya untuk tempatnya akumulasi nggak ada, ya. Ini kita bisa simplifikasi sama seperti tadi soal di nomor 1. Ya, tidak ada akumulasi, ya, dalam keadaan steady state, ya. Kemudian delta H-nya otomatis kita cari, ya, kita cari. Kemudian untuk Q, ya, untuk apa, delta energi kinetik, ya, nggak ada velocity di sini, 0. Kemudian potensial juga 0, ya. Kemudian untuk Q, untuk nilai Q, ya, karena di sini mencari untuk jumlah
ya, jumlah dari flow rate-nya ya. Jadi jumlah flow rate-nya. Ini coba soalnya di sini kita tegaskan lagi. Berapa banyak kilogram per jam? Jadi flow rate atau laju alir dari steam. Ya, dari steam ini. Ya. Bukan Q-nya ya, tapi laju alir atau F. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah saturated steam-nya. Jumlah dari saturated steam. Nah, otomatis untuk nilai Q-nya kita bisa asumsikan bahwa tidak ada panas yang keluar, tidak ada panas yang loss. Adiabatis, sistem adiabatis. Ya, jika sistem. Jadi kalau untuk asumsi sih lumrah ya. Jadi untuk penyederhanaan masalah, ya, jika sistem adiabatis, maka untuk nilai artinya ada insulasi atau untuk proteksi dari Q-nya, ya, kita anggap Q-nya tidak ada loss atau lossnya nggak ada. Maka untuk didapatkan di sini adalah hanya delta H-nya. Delta H atau entalpi masing-masing dari perubahan dari water terhadap steam. Jadi yang ditanyakan saturated steam, kemudian penyederhanaannya maka untuk dari persamaan energi sini, ya, maka nilai semuanya adalah 0, ya, sama dengan delta. Saya masukkan untuk delta sama dengan delta H. Kaki sama dengan delta H. Nah, untuk delta H-nya sendiri, delta H-nya sendiri itu adalah perubahan dari laju alir terhadap entalpi yang keluar dikurangi, ya. Jadi saya masukkan untuk sigma di sini jadi sigma dari flow rate atau laju alir, ya, laju alir yang keluar out terhadap entalpinya, terhadap entalpi kurangi dengan sigma, ini sigma out semuanya dikurangi dengan yang masuk, in. Maka untuk delta H itu kan di sini adalah 0 sama dengan 0 sama dengan flow rate
dari water yang keluar, ya. Kan kalau flow rate itu kan M massa ya, dikali dengan entalpi dari water. Entalpi itu didapatkan pada tadi temperatur untuk yang keluarnya. Diagramnya atau gambarnya saya tarik sini. 150 ya. Saya turunkan dulu. Seratus 150 derajat Celcius pada tekanan 5 bar. Oke, ini dari soalnya yang outlet atau yang keluar dari 150 5 bar. Oke. Kemudian ditambah yang keluar lagi, keluar dari sel atau dari saturated condensate, ya. Jadi flow rate saturated condensate dikali dengan entalpi dari kondensat, entalpi dari kondensat, ya. Entalpi kondensatnya itu dari pada tekanan yang kita lihat sini. Ini adalah tekanan saturated condensate adalah 10 bar. Nah, sini kita mencari nanti pada tekanan 10 bar. Nah, ini kan dikurangi terhadap flow rate yang in. Ya. Jadi ini dikurangi terhadap flow rate yang in, flow rate water yang in dikali dengan entalpi water yang in pada, ya ini kita lihat sini untuk water yang in itu kanan 5 bar 50 derajat. Jadi kita tulis ini untuk 50 derajat Celcius, tekanan 5 bar. Nah, ini kan sigma. Ya. Kalau ini di total ya ini, sorry. Ini 0 sama dengan, kita besarkan dulu. Jadi 0 sama dengan flow rate water yang keluar dikali dengan entalpi water pada suhu 150 derajat Celcius, tekanan 5 bar. Dan untuk yang ini kan sigma, ini harusnya di total jumlah tambah, ya, tambah yang keluar. Ini yang keluar semuanya, ini kan untuk persamaannya kan flow rate out dikurangi dengan yang in. Jadi yang keluar adalah air, kemudian yang kondensat. Ya, kemudian dikurangi dengan yang masuk dari air yang masuk pada suhu 50 derajat 5 bar, ya kan? Nah, kemudian
dikurangi ya dengan flow rate in flow rate dari steam, karena kan sini tadi di atas untuk steam ini kondensat ya, pada 10 bar. Jadi flow rate steam yang in, flow rate in yang in pada tekanan 10 bar. Nah, kemudian kita cari untuk masing-masing dari steam, water, ya. Kita masuk sini, kita coba untuk masuk ke entalpi dari steam table. Nah, pada 10 bar, kita bisa kecilin dulu supaya bisa lihat soalnya. Untuk entalpi air, ya, di 150 derajat Celcius 5 bar. Seratus 150 derajat Celcius 5 bar. Kita cek sini untuk apa yang 5 bar. Kita cek sini 5 bar 1 2 3. Nah, ini 5 bar. Kemudian di suhu kita tarik sini. Ya, 5 bar 150 derajat. Itu nilainya adalah 632. Apa? 632,2. Kita masukkan sini. Untuk entalpinya ya. Sama dengan 632, 632 ini ya, dari sini ya. Nah, ini 150 di atas kita turunkan 632,2 per kilo. Kemudian untuk yang water yang in, water yang in itu suhunya 50 derajat Celcius, 5 derajat Celcius 5 bar, 5 bar. Ya. 5 bar, kita tarik sini 5 bar, tarik untuk 50 derajat itu 209 ya, 29,7. Kita tulis sini ya, sama dengan 209 joule per gram. Oke, terus yang untuk kondensat steam.
10 bar steam. 10 bar. Kemudian yang kondensat. Kondensat 10 bar. Ya. Untuk saturated steam, ya saturated steam, kita lihat sini untuk 10 bar. Nah, 10 bar kita besarkan. Ini 10 bar, ya. 10 bar saturated steam. Ini kan ada tulisan ada saturated steam nih. Kita tarik sini kan, 10, ini ke sini top. Nah, ini kan steam nih, saturated steam. Ini saturated steam. Kalau yang kondensatnya ini saturated water. Dia kan kondensat pengembun. Ya. Jadi saturated steam di 10 bar itu adalah 277 bar. Ya, 277 2776,2. Nah, yang untuk entalpi dari di 5 bar saturated 10 bar di kondensatnya yang ini kan saturated water, ya. Maka di sini kita tulis untuk kondensatnya 762 ya, 0,6 ya, kilojoule per kilogram. Ya. Nah, kita masukkan sini untuk persamaannya kita simplifikasi. Dikarenakan ya, kalau untuk steady state, keadaan steady state itu kondisinya tune-up, artinya laju alir yang masuk ya, dikurangi sama dengan yang keluar ya, in sama dengan out. Artinya untuk laju alir atau flow rate, ini saya bahasa flow rate ya. Jadi laju alir atau flow rate sini water yang masuk flow rate, laju air yang masuk itu sama dengan laju alir air yang keluar Kemudian untuk steam flow rate ya, untuk yang flow rate steam yang masuk sama dengan laju alir steam yang keluar Ya. Maka untuk persamaannya menjadi, tadi kan sini 0 sama dengan flow rate dari water
kali dengan H, ya, tambah dengan kondensat, ini kan fluoride water, ditambah dengan kondensat F kondensat dikali dengan entalpi yang keluar, ya, dikurangi dengan laju alir air yang masuk kali entalpi ditambah dengan laju alir dari steam masuk, ini sorry yang keluar nih, yang keluar dikali dengan dikurangi dengan yang masuk. Nah, ini kan jadi begini. Nah, persamaannya kalau kita keluarkan, nah, jadi laju, ini saya copy, ini sama dengan laju alir water plus kondensat dengan ini laju alir dari yang masuk sama dengan yang masuk, ya. Maka masukkan, kita sederhanakan lagi, kita sederhanakan untuk persamaan ini. Yang ditanyakan adalah steamnya kan, Fs-nya ini, yang ditanyakan adalah Fs-nya kan gitu. Untuk mencari Fs, ya, untuk mencari dari laju alir dari, karena kan pertanyaan adalah laju alirnya steamnya kan, laju alir steam, maka kita keluarkan dulu, jadi disederhanakan, karena untuk laju alir masing-masing sama, ya. Ini, nah kita sederhanakan untuk yang Fs-nya jadinya maka F masukkan ke variabelnya deh. Ya, fluoride air yang keluar, fluoride air yang keluar, fluoride air yang keluar, fluoride air yang keluar, karena sini kan laju alir yang masuk sama dengan yang keluar, ini kan tadi neraca masanya yang masuk sama dengan yang keluar, jadi laju alir dari yang keluar, ya, sini kita bisa tulis 300 kilogram ya, kali dengan ya dari laju alir dari steam, ya. Untuk yang steam kita sederhanakan, kalau kita sederhanakan kita keluarkan dulu ya, kita keluarkan untuk penyederhanaannya, penyederhanaan masalah. Jadi F kan sini udah steady state, keadaan steady state, jadi F kita bolak-balik, yang kita mau cari adalah yang steam, maka laju alir dari
steam ya, dikali dengan entalpi dari steam itu pada steamnya kan 10 bar. Pada 10 bar ya, dikurangi. So, ini kurung besar ya, di sini kurung besar. Ini S. Ya. Oke, setengah kotak ya, setengah. Ya. Itu dikurangi dengan entalpi dari kondensat. Ini kan sama aja nih, flow rate steam masuk sama dengan flow rate steam keluar. Ya. Jadi entalpi dari kondensat pada tekanan 10 bar sama dengan kurung setengah kurungnya mana ya? Sama dengan laju alir dari air besar kali dengan entalpi dari air pada 150 derajat 5 bar ini untuk 155 bar dikurangi dengan entalpi air untuk yang 50 bar. Karena in sama dengan out, 50 entalpi air dari 50 derajat Celcius 5 bar. Ya, maka untuk laju alirnya Fs kurung buka besar entalpi dari steam di 10 bar di 2 di sini atas kita geser dulu ke jadi entalpi steam pada 10 bar itu adalah 2776,2 ya, dikurangi dengan entalpi kondensat di 10 bar ini 762,6 ya. Sama dengan laju alir dari air. Laju alir dari air adalah karena in sama dengan out ya kan 300 kilogram. Satuannya untuk entalpi kilojoule per kilogram. Ini adalah kilogram jam. Ini kita kasih kurung entalpi dari 150
derajat Celcius 5 bar. Jadi 140 derajat 5 bar itu adalah sini 632. Kita copy ya. Ini adalah 632,2 ya. Dikurangi entalpi air ya di 50 derajat ya 5 bar, 50 derajat 5 bar. Di sini adalah hasilnya 29,7. Oops, copy ini. Copy. 209,7. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Ya. Enter. Nah, untuk mencari kan ditanyakan adalah laju alir steam ya. Jadi Fs ya. Maka Fs sama dengan nah ini tinggal di cari. Nah, kita kasih kurung berawal. Ini 276 ya dikurangi dengan 762. Oh sorry. Kuali. Ini ada sebelah kanan ya. Ini kan naik pembagian biasa nih. Ini kan 300 jadi nih. 300 ya dikali dengan 6 32,2 ya ini saya kasih kurung dikurangi dengan 209,7 ya. Hasilnya sekian. Nah ini kan dibagi nih ya, sebenarnya kita kasih bagi ya. Ini dibagi sama dengan apa ini ya 277,6,2 ya dikurangi dengan 762 ya. Nah tinggal hasil dari laju alir dari steam ya. Maka laju alir dari steam ya dibagi dengan antar air dengan kondensat ya. Hasilnya adalah 62,9 ya. Kita cek lagi 200,907 oh sorry ini 300 kilogram 300 kilogram adalah untuk laju alir 62,9 mau di sini 9. Ini kan satuannya adalah tadi ada kilogram ya. Ini kan menggunakan kilogram per jam ini. Kilogram, oh ya udah ada kilogram per jam.
Dapat di sini adalah untuk ini kan satuannya kilo joule ya. Karena ini kilojoule per jam ya kan. Kilojoule per jam. Karena kan ini pembagian dari kilogram per jam. Jadi kilojoule per jam ini kan kilogram per jam. Ini kilojoule energi adalah kilojoule per kilogram. Nah, dibagi dengan sini kilojoule per kilogram. Ya, satuannya adalah sini adalah kilogram. Bisa aja kita memasang untuk karena kan dalam satuan per jam. Jadi flow rate-nya adalah 62,9 kilogram. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Pak. Nggak ada, Pak. Pak, itu jadinya kilogram per jam bukan? Kilogram Apa per jam kilogram aja? Sama aja sih. Untuk laju air. Sama aja ya? Laju air, ini kan dalam 1 jam juga sih. Kilogram per jam. Ya. Kilogram per jam. Itu memakai gaya gesek juga ya, Pak? Gesek ini. Ini flow rate steam. FS itu flow rate steam. Flow rate laju air dari steam. Friction ya, bukan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pada malam mingguan ya. Oke. Hari ini cukup sekian dulu. Terus saya absen dulu untuk digital. Saya print screen dulu. Ya. Sini. Ini laporan untuk di Kaprodi. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.